Balik lagi, welcome back to Sumantri Podcast. Ini episode keberapa saya lupa. Kali ini kita ngobrol bareng seorang sosok ya. Sosok yang well known di sekitar sinilah gitu. Saya berada di daerah kawasan teman-teman. Kalau teman-teman nyebutnya Kobong, katanya tempat anak-anak di sini sharing ilmu, dan ini salah satu orang yang memberikan support dan motivasi pada anak-anak. Bersama saya Mas Dadang Dwi Septian, bener ya? Mas Dadang Dwi Septian. Ini malam-malam waktunya sebenarnya santai aja Mas ngobrol-ngobrolnya, tapi mudah-mudahan insight-nya biar nyampe ke audiens. Okay. Sebenarnya subscriber nggak begitu banyak, masih 1.800 atau berapa ya? Yang nonton. Hah? Nggak harus ya? Nggak harus Nggak harus banyak kan? Nggak harus banyak sih sebenarnya. Tapi harapannya ke situ. Harapannya ke situ. Sebenarnya harapannya insight-nya ke anak-anak SMA. Anak-anak SMA. Karena mungkin ada alumni-alumni juga yang justru kuliah sama pada sekarang di jurusan gitu ya. Ada alumni-alumni. Jadi spesifiknya pasti kita akan ngomongin tentang seni ya gitu ya Mas. Saya sering ngobrol sama seni karena channelnya juga seni budaya gitu. Nah, kita mulai dari awal dulu lah, basic dulu. Mas Dadang ini asli dari mana Mas? Asli itu kelahiran itu dari Kabupaten Batang. Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus sekolahnya di sana juga, Universitas Negeri Semarang. Di S1 sampai UNESA berarti Mas? UNES. Kalau UNESA kan Surabaya. Di UNES. S1 tuh prodi S1 prodi seni musik, S2 pendidikan seni. Ini masih on progress, doktoral pendidikan seni juga. S1-nya seni musik, pendidikan seni musik berarti? Pendidikan seni musik. Kemudian lanjut S2-nya di UNES juga, Mas. Kemudian ini lagi doktoral juga di UNES juga. Nah, dulu kuliah gimana Mas? Ini kita ngomongin S1 lah, karena kan mungkin irisannya ke anak-anak SMA yang mau kuliah, atau teman-teman saya guru juga gitu. Irisannya dulu gimana Mas kuliah? Di UNES itu gimana sih kuliahnya? Konsentrasi apa Mas dulu? Konsentrasi dulu di biola. Sebenarnya dulu itu pengen fokus nerusin ke drum atau lebih ke perkusi. Oh, berarti basic perkusi dulu ya? Awal sebelum kuliah itu perkusi, terus pengen dalemin lagi, ternyata kok ada yang menarik instrumen yang lain. Oke, kepincut lah ya. Terus yang menarik itu adalah cello waktu itu. Karena melihat satu pertunjukan yang itu solois cello, dia membawakan satu lagu rock, dan itu yang saya suka. Saya lupa itu waktu itu momennya apa, terus saya kepincut gitu. Dan yang memainkan juga gondrong, ya pas lah stylenya dengan rocker waktu lah itu gitu ya, image-nya gitu ya. Terus akhirnya karena zaman itu belum bekerja, minta mengajukan proposal ke orang tua. Minta sponsorship. Mengajukan sponsorship untuk cello. Dibelikan cello. Akhirnya dibelikan. Pas beli cello ternyata di jurusan tidak bisa mengadakan mata kuliah cello. Oh, nggak ada? Karena peminatnya tidak ada. Itu tahun berapa Mas? Ingat nggak pertama beli cello? Tahun 2010, kalau nggak 2011. Oke. Oh, malah belum ada jurusannya? Belum ada dosen? Belum ada dosennya, karena ya memang tidak ada peminatnya. Jadi tidak dihadirkan dosen itu. Ini fakta unik ya justru. Kalau saya kira malah di daerah sana di Jawa Tengah tuh maksudnya sudah berkembang alat musik gesek tuh. Mungkin kalau ke arah Jogja ya. Di UNES sampai sekarang juga yang cello juga belum ada. Akhirnya karena sudah beli cello waktu itu, dipaksakan ini gimana caranya biar saya dapat ilmu tentang alat musik gesek. Karena adanya dosen biola, cuman adanya dosen biola, akhirnya beli biola untuk kuliah, mendapatkan belajar teknik-teknik biola yang akhirnya nanti diadopsi ke cello. Tapi beda kan? Beda. Iya sih, posisi pun kan beda. Tapi setidaknya dari
baca partiturnya sama simbol-simbolnya kan sama. Iya. Nah, Selonya masih ada sampai sekarang, Mas? selonya masih Yang dibeli dulu itu? Iya. Apa udah beda lagi? masih sama, masih cuman sama. sudah dirubah total karena baru beli 2 bulan waktu itu jatuh, patah, lehernya patah. Sineknya itu. Terus nyari luthiernya ada? Waktu itu ke Jogja. Oh, di Jogja ada luthiernya? Ada. Oh, ada. Jogja, terus ternyata hasilnya kurang, akhirnya nyari luthier yang ada di Semarang. Itu pun sebenarnya bukan spesialis di cello, tapi di alat-alat keroncong. Tapi setelah dipahami, ya sama aja sih maksudnya. Sama aja, ada cello keroncong. Organologinya gitu. Organologinya ya, sama. Cuman pas dipelajari ternyata, wah bisa nih Mas, saya garap. Akhirnya digarap dengan cuman waktu seminggu lebih sempurna. Berarti kuliah mah dulu biola sampai biola 5 dong. Yes, biola 1, biola 2 kalau di saya gitu dulu di UPI. Dulu bener di gitu? UNES cuman IPW, instrumen pilihan wajib gesek 1, kalau di saya 2. itu PIIP. Itu cuman sampai 3. Wajibnya. Kalau nggak salah 2 atau 3. Di 3 resital. Atau enggak sih, enggak nyampe. UAS aja gitu ya, biasa. UAS aja biasa. Karya terakhir apa tuh, Mas? Biola. Itu di kayak uji karya. Itu gitu. saya bikin double quartet. Double quartet itu gimana ya? Double quartet 8 berarti ya, 2 kali 8. Iya. 2 kali 4. Iya. Oh, 2 kali 4. Cuman celonya karena tidak ada yang lain, cuman celo 1. Terus yang satunya dimainin sama bass. Bass elektrik. Bass Bukan bass. Oh, bass elektrik. Tapi dengan notasi yang sama. Karya apa tuh, Mas? Bikin sendiri. Oh, bikin komposisi berarti ya, Komposisi ya. Komposisi sendiri. Dulu karena waktu itu masih senang dengan symphonic metal, bikin double quartetnya dengan nuansa symphonic metal. Nggak ada klasik-klasiknya. Oh, nggak ada klasik-klasiknya. Tapi dulu pernah dengar, maksudnya waktu pertama kali ngeliat orang yang main cello, udah tahu Apocalyptica belum? Apocalyptica udah. Jadi pas beli itu belajar sama orang yang saya lihat itu, Mas. Oh, yang lihat itu ya, Mas? Maksudnya wah, saya cari tahu nih siapa nih orang nih. Oh, gitu. Terus ketemu identitasnya, saya samperin, Mas, saya mau belajar cello nih buat dasar. Gitu. Cuma dapat 3 bulan, terus sudah dapat tekniknya, udah cabut. Nah, di situ dikasih referensi Apocalyptica, ada yang dari Jogja itu ada Fonticello, iya, Fonticello ya, Fonticello. Nah, dari situ langsung mulai. Fonticello yang pakai cello elektrik, cello ya, apa sih apa yang hitam itu ya, Mas ya? Ya nyaris mirip Apocalyptica, ya kan rujukannya Metallica gitu. Nah, saya juga kan saya justru kepincutnya gara-gara Apocalyptica karena saya juga sama basicnya dulu seneng ngulik gitu karena dari gitar gitu. Tapi pas saya nyoba cello, wah enggak kayaknya, apalagi bowing gitu kan. Tapi Mas Dadang dulu pernah ngerasain nggak maksudnya? Enggak nih, capek nih. Ada ngeluhnya lah gitu sedikit atau ada justru problem? Malah ini tertarik. Dulu notasi pertama yang saya baca itu adalah air on G string. Oh, air on G string. Soalnya masuk kuliah itu buta notasi balok saya itu. Masuk kuliah. SMA. SMA nggak ngerti sama sekali. Oh iya. SMA itu. Berarti basicnya dari nol ya? Berarti masih SMA itu saya cuma ngeband itu. Ngeband pun ya karena dulu ramenya pop Melayu. Iya. Ya udah masuk ke pop Melayu. Yang rame di Batang saat itu gitu ya? Kayaknya di Indonesia waktu itu pop Melayu masih rame. Terus dari situ tertarik, terus dengan ada ini apa yang bikin greget lagi, baca notasi balok asik nih. Oh iya. Air on G string dengan pola walaupun dia mainnya cuma seperempatan tapi terus gitu kan, nggak ada berhentinya. Nah itu tergugah untuk belajar sendiri. Baca notasi balok itu belajar sendiri itu. Caranya gimana menerapkan ke cellonya, terus ngafalin posisinya. Kan ya mungkin di transkrip ya. Iya, di transkrip. C, D, E, kelamaan. Maksudnya biar kedepannya itu bisa prima vista. Iya, bisa sight reading gitu. Sight readingnya biar cepet. Gitu. Akhirnya cari trik sendiri, latihan sampai sekarang alhamdulillah. Kalau perkusinya? Bisa. Perkusinya masih. Nah, perkusinya sight reading juga nggak? Kalau saya sih pribadi kayaknya kalau disuruh baca notasi perkusi itu bingung kayaknya, XXX gitu. Perkusi nggak pernah baca notasi. Main aja baca gitu ya? Notasi itu waktu mata kuliah drum. Tapi di kampus? Di kampus, iya. Di UDS? Ada mata kuliah drum? Ada mata kuliah drum. Mata kuliah wajib? Atau pilihan? Mata kuliah
wajib itu cuma satu semester itu. Drum itu. Drum aja, iya. Oh, gitu. Kalau kulturnya Mas di UNES tuh kebanyakan mahasiswanya mungkin kalau kita ngomongin sekarang mungkin nggak tahu, kalau zaman dulu lah, zaman Mas Dadang. Dulu tuh anak-anak yang kuliah di UNES musik, di UNES jurusan pendidikan seni musik itu kebanyakan itu mayornya apa? Atau banyak banget nih pemain ini gitu. Ini yang menarik itu dulu itu sempet apa ya? Di angkatan saya itu pengen ada yang beda waktu ambil konsentrasi instrumen itu. Lihat kakak-kakak tingkat kok kayaknya nggak ada yang ngambil alat-alat yang bisa dikatakan ya nggak aneh sebenarnya. Cuman seringnya yang muncul itu biola, perkusi, piano, trompet juga waktu itu belum populer, saksofon belum. Terus akhirnya kita seangkatan ngobrol nih, ayo kita nyari alat-alat yang memang belum pernah ada. Jadi biar kita itu bisa bikin orkestra kayak atau mungkin kita bisa bikin band tapi dengan tambahan instrumen yang lain gitu. Akhirnya dibagi. Siapa yang awalnya malah sebenarnya pernah kepincut ke trombon. Ke trombon ya. Awal. Tapi karena teman saya itu saya aja lah yang trombon, kamu yang cello aja gitu. Oh ya udahlah. Karena waktu itu gara-gara lihat itu akhirnya lebih kepincut ke cello. Ya udah saya ngalah ke cello. Terus yang ada trombon, ada trompet, ya, ada viola. Itu yang viola pun awalnya jarang juga ya. Jarang juga viola. Agak nggak yakin ini viola itu nanti berguna nggak nih kalau misalkan dia main sendiri gitu. Viola kan biasanya harus lengkap ya. Harus minimal kuartet lah. Iya, viola. Karena dia kan posisinya di tengah nih di antara cello sama jarang viola. Jadi pemain depan lah gitu ya. Jarang sendiri gitu viola. Iya. Tapi nyatanya ada yang mau beli dan mau belajar. Akhirnya terbentuklah waktu itu UNES Orkestra dulu awal-awal. Sama kakak tingkat ya. Bikin itu sampai sekarang masih eksis. Saat itu pemain cellonya cuma Mas Dadang? Iya. Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada. Wow. Berarti dikit ya ensemble-nya? Maksudnya nggak terlalu banyak? Yang lain biolanya banyak. Kalau biolanya banyak, iya. Karena sudah kontrabas ada? Kan, nggak ada sama sekali. Oh, berarti udah launya mentok di cello. Sampai di mata kuliah pergelaran atau Jikarya itu. Kalau ada yang pengen format orkestra atau kuartet atau diharuskan sama dosennya harus ada instrumen tambahan, pasti cello. Itu aja tuh Dadang tuh cello. Oh ya, jadi kepake ya. Sampai berapa hari pergelaran itu, kalau nggak salah waktu itu 5 hari. Total itu saya bantuin 28 karya. 28 karya selama 5 hari. Selama 5 hari. Tapi dikasih partitur atau via partitur. Nah, waktu itu karena belum berani improvisasi ngisi-ngisi sendiri gitu. Nggak berani pokoknya baca gitu ya. Saya mau bantuin tapi harus ada notasinya. Harus ada notasi. Biar jelas gitu mainnya. Biar jelas. Pokoknya ya udah tinggal nimbrung gitu kan. Kalau woodwind Mas saat itu? Woodwind, flute. Oh, flute ada. Flute. Adanya cuman flute. Saksofon woodwind ya? Iya, woodwind. Saksofon. Paling cuman itu. Saksofon. Wah, saya kira justru kalau stigma saya justru daerah Jawa Tengah malah lebih edan gitu Mas, kayak alat musik gesek, tiup. Tapi sekarang lebih edan. Sekarang adik kelas lebih edan. Sekarang ada adik kelas juga ada itu Alfa Bintang, tahu nggak? Alfa Bintang ya tahu. Alfa Bintang kan UNES tuh. Sekarang dia ngelihat dia. Iya, mengelihat. Oh, Alfa Bintang ya. Temannya tuh salah satunya Alfa Bintang tuh ada namanya Alvin. Alvin dulu tuh SMM Bantul. Adik kelas saya di UPI. Jadi yuk bantuin yuk main Tango and Sky. Saya solo main gitar, kamu main string sama teman-teman SMM Jogja. Oh ya, ada ininya, partiturnya boleh nih. Siap langsung hari ya. Gokil Mas, langsung gesek. Wah gini kata saya kulturnya. Makanya itu saya punya stigma itu waktu dulu. Wah gila adik-adik ya kalau dari Jawa Tengah kayaknya ngeri-ngeri saya pilihnya gitu. Maksudnya. Nah, compare tuh. Terus kenapa memilih S2-nya di UNES lagi Mas? Karena sudah merasa nyaman dengan dosen-dosen sih kalau saya. Karena saya itu tipikal orang yang males pendekatan lagi gitu dengan orang baru, terutama apalagi dosen ya. Dosen. Pendekatannya kan agak sulit gitu. Pendekatan dengan teman baru pun saya agak gimana gitu, kecuali ngobrolnya pas nyambung.
Nah di situ akhirnya ya udahlah UNES lagi, terus sampai sekarang juga UNES lagi aja lah. Oh iya. Skripsi S1 tentang apa, Mas? Waktu itu nganalisis bentuk musik hardcore straight edge. Hardcore punk lah. Hardcore punk. Yang S2 juga S2. Kalau S2 musik grunge. Musik grunge. Gaya musik. Gaya musik. Nah, gaya musiknya. kita mengarah ke sana sebenarnya. Selain yang saya tahu juga akademisi kan Mas Danang tuh, karena kan aktif juga di bidang skena lah gitu. Yeah. Skena. Itu dari kapan, Mas? Itu dari SMA sih sebenarnya. SMA tuh mulai itu sudah nge-gigs gabung gitu, ya, nge-gigs, kolektif gitu ya, nge-band gitu. Tapi dulu main drum. Main drum. Jadi ya karena dulu juga di skena itu yang main drum juga sedikit. Saya main di beberapa musik komunitas itu. Misalkan punk ya saya main, grunge ya main, hardcore yang main gitu. Cuman yang metal nggak main. Karena berarti nggak nongkrong sama. Di Batam tuh rame berarti ya? Maksudnya rame, kalau musik ekstrim rame. Ya underground gitu lah ya. Kayak Bandung kan juga rame kan. Kayak gitulah. Bandung juga rame. Sama-sama berkembang pada saat itu ya musik. Iya. Tapi sampai sekarang nih, saya ngedenger juga salah satu lagunya Mas Dadang, lagu kemarin Moving Room yang kemarin baru rilis. Nah, itu gimana sih Mas itu ceritanya? Maksudnya genrenya tuh apa gitu? Karena saya kayaknya baru lihat deh. Maksudnya saya dengerin SMA tuh sebenarnya saya sering dengerin malah sampai sekarang band punk yang menurut saya keren tuh NoFX sih. Kalau menurut saya ya, preferensi pribadi gitu ya. Sebagaimanapun Rancid, Bad Religion, tapi ada sentuhan-sentuhan unik di lagu NoFX gitu wah dulu saya SMA kayaknya ngedengerin NoFX selain compare to lirik, mungkin lirik yang Rancid atau Bad Religion yang lain mungkin yang lebih ini Black Flag apa segala macam, tapi NoFX tuh dari musikalnya justru unik gitu musikalnya, ada sentuhan-sentuhan lain. Nah, kalau yang saya dengar dari lagunya Mas Dadang yang Moving itu kayaknya 100% tuh rada beda lah, sedikit lah. Mungkin masuk juga di skena punk, tapi itu kayak gimana sih itu Mas? Ada instrumen Iris ya gitu. Kalau saya salah tuh koreksi, gimana itu Mas? Awalnya itu sebenarnya mereka itu Moving Room awal itu bukan band Celtic Punk ya. Iya, Celtic Punk. Tapi karena waktu itu mereka teman-teman yang di Moving Room awal itu ngajak saya, dan waktu itu saya sudah mulai jenuh dengan main popang. Moving Room tadinya popang. Awalnya popang. Popang kayak dua single itu dia bikin popang, iya. Terus mungkin mereka pengen ngajak teman personil baru biar rame. Ngajaknya saya. Nah, saya didengerin musik kayak gitu lagi. Karena sebelumnya saya habis keluar dari band popang juga. Masa mau diajak ngeband popang lagi gitu loh. Itu ya. Terus waktu itu karena saya punya ide, ini kayaknya masukin ke ranah musik punk yang belum pernah ada nih, mungkin di daerah Pantura lah. Akhirnya saya tawarkan, kalau kalian mau ngajak saya, hayu, tapi saya pinginnya ini nih, folk punk atau Celtic punk lah. Nah, instrumennya apa aja Mas? Nanti ada tin whistle, mungkin banjo atau mandolin, terus nanti kalau ada yang main lagi akordeon. Syukur-syukur nanti ada backpipes, ya kan? Dari situ akhirnya mereka setuju, sepakat, ayo. Di situ langsung rubah format ya. Langsung rubah format. Nah ini yang 2 single ini gimana nih? Lewatin aja lah. Kita bikin yang baru gitu. Terus singlenya masih ada, masih rilis. Singlenya masih ada di YouTube yang 2 single itu. Terus akhirnya sampai sekarang kita bikin, dan awal-awal saya masuk langsung teman-teman udah mulai jenuh dengan mengcover gitu. Ayo bikin lagu aja, bikin lagu gitu. Terus ini Celtic Punk itu maksudnya apa sih yang menarik? Kenapa harus Celtic Punk gitu Mas? Apa ya? Yang pertama, saya pribadi suka dengan instrumen-instrumen tradisional, terutama yang dari barat lah, apapun itu dari luar Indonesia lah. Dan karena konteksnya waktu itu saya pengen main punk, tapi ini punk yang punya unsur musik tradisional apa? Nah, ketemulah
folk punk itu, Celtic ya, punk Celtic itu. Punk itu ya. Akhirnya kita garap sampai sekarang. Dan sebenarnya kalau dianalisis lagi, musiknya Movie Room belum terlalu Celtic punk. Belum Jadi, terlalu karena belum terlalu Celtic punk. Jadi kayak gaya-gaya permainan, terus kemudian alur melodi dan karakter warna-warna yang dihasilkan itu belum terlalu Celtic gitu. Iya. Beatnya juga belum terlalu gitu. Mungkin kalau saya pribadi pentolannya adalah Waktu ini. Lagu yang judulnya Waktu itu sudah mulai saya bawa arah ke sana. udah makin dalam lah Celtic. Nah ini nanti EP yang kedua saya pengennya fokus ke situ, nyari-nyari gaya permainan yang memang identik dengan Celtic itu seperti apa sih gitu. Yang harapannya mudah-mudahan bisa manggung di tempat asalnya gitu ya. Nah itu harapannya. Harapannya gitu. Soalnya ya unik, buat kawan-kawan juga bisa cek lagunya Moving Room Celtic Punk. Saya sih pertama kali ngedenger, ini kalau saya pribadi yang masih tetap emang progresi dan lain-lain emang tetap punk gitu ya. Ya. Terus Masih sama. karena ada sentuhan instrumen ya akordeon sama tin whistle itu ya emang jadi kesannya berbeda gitu. Ya. Nah masalahnya saya juga nggak kebayang kalau lagu Irish gitu kan, lagu Irish pop gitu, apa ya yang vokalisnya dua tuh mas cewek, saya lupa, yang satu main biola, aduh saya lupa apa tuh. Itu bukan The Course. The Course ya, yang The Course. Saya nggak kebayang kalau lagu The Course tapi dibikin distorsi juga kan susah karena progresinya, iya. plus ketukannya banyak sinkop Iya. gitu, itu juga ada. The Course tahun ini kan ke Indonesia nih. Tahun ini kan Indonesia ya The Course ya. Iya. Berarti adalah masukan-masukan dari The Course juga gitu ya, maksudnya salah satunya Ada. teknik-teknik permainan Whistle-nya sih. Iya, Ya. whistle-nya Cuman belum yang secepat itu mainnya. seperti itu. Kalau whistle yang sebenarnya kan, mainnya kan yang tradisional ya. Iya. Belum dapat. Belum dapat. Karena emang basicnya nggak ditiup sebenarnya saya itu. Basicnya nggak ditiup ya. Iya. Tapi maksa tiup Maksa gitu mas. buat tiup. Berarti kalau di sekarang Mas Dadang kan di Untirta ya gitu ya, sebagai tenaga pendidik lah gitu. Ngajar apa tuh berarti, mata kuliah apa tuh? Komposisi musik, piano, perkusi, manajemen produksi. Manajemen produksi. Apa lagi ya? Oh justru nggak ada tiupnya malah ya? Tiup nggak ada. Nggak ada. Yang Kalau gesek relevan dengan yang saya lakukan cuma perkusi. Oh. Kalau instrumen ya. Gesek nggak juga mas? Gesek nggak ada. Karena peminatnya juga belum ada. Terus ya emang belum ada aja peminatnya. Belum ada aja. Sekalinya ada juga paling 1-2 ya. 1-2. Itu pun yang angkatan baru kayaknya nggak ada sih. Tapi sempat ada gitu ya, maksudnya di Untirta ini ada. Gesek. Ya maksudnya gesek gitu. Sempat mahasiswa. ada, iya. Sempat ada. Karena melihat beberapa, akhirnya sempat pingin bikin apa itu, karya bareng gitu. Bikin karya bareng. Nah, jadi akhirnya biasanya ditampilkan kalau misalkan ada event mahasiswa gitu. Event mahasiswa. Pernah, ya udahlah seadanya lah. Kamu bisa mainnya seperti apa, yang penting ikut dulu aja lah. Oke. Yang penting visualnya kelihatan gitu. Ya mahasiswa gitu kelihatan. Gitu. Nah berarti kita masuk ke yang baru nih, ke Mas Dadang sebagai akademisi. Berarti Mas Dadang udah berapa tahun mas di? Dari 2016 akhir. 2016 akhir. 2016 akhir. Lama ya, 7 tahun. Lama. Udah 7 tahun. Ngelihat mahasiswa di Untirta itu gimana mas? Dari segi semangat juang mereka mempelajari seni. Ini kan jurusannya berarti apa? Jurusan seni. Seni musik? pertunjukan. Oh seni pertunjukan. Iya. Jurusan seni pertunjukan. Ngelihat mahasiswa ini berarti kan campur ya mas ya? Campur. Ngelihat mahasiswa gimana, lebih cenderung banyakkah antusiasnya terhadap musik, atau sudah sejauh mana gitu mahasiswa tuh memperdalam keseniannya, utamanya mungkin musik yang Mas Dadang kuasai? Ya kalau boleh jujur sebenarnya mereka ada kemauan gitu. Tapi kemauan untuk bisa dan untuk paham lebih dalam tentang apa yang mereka geluti, misalkan bidang seninya gitu, yang mereka geluti itu kurang greget gitu kalau menurut saya. Kurang cepet gitu. Jadi kalau saya dulu merasa di kampus nggak dapat apa-apa, keluar kurang militan gitu ya. Kurang militan. Ya memang kalau dikatakan pengen dapat ilmu yang maksimal itu ya jangan cuma di kampus. Di kampus sekarang juga mata kuliah itu juga dapatnya 2 SKS. 2 SKS nggak kerasa lewat gitu.
Itu sih. Terus harapannya nanti ke depan ya banyak teman-teman mahasiswa yang main instrumen yang di luar band lah. Gitu. Apa kayak itu yang menarik gitu. Walaupun mungkin belum ada dosennya ya. Yang penting beli alat dulu, nanti mungkin belajar sendiri kan bisa. Iya, belajar sendiri benar. Nyatanya saya dulu nggak ada dosen cello juga bisa gitu. Bisa. Nah, dulu kenapa bisa ada niatan kayak gitu, Mas? Kenapa Niatan bisa? Yuk kita gini. Dan kenapa hal yang sama tidak coba Mas Dadang komunikasikan atau disampaikan atau berikan stimulus kepada mahasiswa? Biasanya yang nyangkut sedikit. Pernah saya sampaikan, tapi yang nyangkut itu hanya beberapa mahasiswa. Hanya beberapa mahasiswa? Iya. Sekarang S3 tentang apa, Mas? Kalau S3 ini fokus mengkaji tentang punk. Tentang punk ya? Menganalisis komposisi musiknya, terus konsep diri sama interaksi sosial. Udah mendarah daging berarti Mas? Punk atau gimana? Sebenarnya awalnya itu saya nggak ngeklaim bahwa saya itu punk. Cuman karena kok semakin kesini saya masuk movie room kok jadi kayak kesannya punk, ya udahlah, udah terlanjur gitu. Dulu ya grunge, ikut grunge. Slanker katam lah. Oh, slanker ya? Iya, main lagu apa slang, jabanin lah. Nyanyi langsung karaoke ya. Pas ya. Aman. Tapi ya yang album selain nggak ada matinya ke ini ya, polisi yang lama lah ya. Polisi baik, polisi itu nggak dengerin. Polisi baik. Saya nggak dengerin. Polisi baik guys, bener, dengarkan lagu slang polisi baik. ya karena belum pengen dengerin yang slang-slang yang sekarang sih. Ya. Persoalan apa sih sebenarnya yang belum selesai? Kenapa harus sampai S3 untuk meneliti punk? Maksud saya gitu, Mas. Nah ini yang menarik. Ya sebenarnya ini nggak harus dibicarain. Apa ya, tapi menarik ini. Nanti kita sensor, Mas, gak apa-apa, nanti saya kasih review. Jadi awalnya memang pengen neliti mendalami punk itu karena sekarang kan fokusnya di musik punk ya. Bukan belum selesai tapi masih penasaran. Masih penasaran karena sekarang juga berkecimpung di musik punk, akhirnya disertasi saya arahkan ke situ buat neliti musiknya, terus personalnya, individu yang ada di dalamnya, dan interaksi antar karya personalnya dengan masyarakat. Yang menarik tuh apa sih, Mas? Maksudnya musik punk tuh kayak gimana maksudnya yang menarik? Menurut saya saya juga ada gambaran waktu itu sebenarnya hanya ingin beberapa genre punk saja yang pengen saya teliti. Oh, karena banyak ya maksudnya? Kan banyak. Sebarannya juga, punk juga banyak ya. Terus promotor saya mengatakan, kamu disertasi masa cuman beberapa genre aja sih? Kalau bisa genre yang berkembang di Indonesia, genre musik punk yang berkembang di Indonesia, itu kamu teliti semua itu. Wah, saya langsung, waduh ini kayaknya mencar-mencar nih daerahnya nih, band-bandnya nih. Gitu. Akhirnya ketemulah, sementara ya, ini juga datanya belum terkumpul semua. Horror metal punk, Celtic punk, terus ada punk rock, ada street punk, terus crusty punk. Satunya lagi, aduh kok saya lupa, pokoknya 6. Ska punk nggak? Celtic punknya ada 2. Celtic punk yang pakai backpipes sama yang nggak pakai backpipes. Jadi kayaknya ini ada yang unik gitu. Kenapa harus pakai backpipes? Kenapa ini cuman pakai tin whistle? Ya, tapi di Indonesia ini? Di Indonesia. Oh, ada ya Celtic punk di mana tuh? Di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Black Rock Dog gitu. Itu juga yang akhirnya punya keinginan saya juga nanti mungkin kalau saya punya uang dan punya akses buat beli, pengen beli backpipe sih. Oh, pengen beli. Cita-citanya itu, cita-cita akhir itu. Cita-cita akhir ya. Main musik punk. Akhirnya semua diteliti tuh. 6 genre punk itu yang unik-unik menurut saya teliti itu, saya masukin di disertasi. Oh, justru punknya yang unik ya? Kalau yang punk konvensional gitu justru enggak ya malah? Oh iya, popang satu. Oh, popang. Popang karena ramai juga. Siapa? Popang lokal. Popang yang saya jadiin sampel sementara ini. Glory of itu bukan? Enggak, yang gede sih. Long Atlas. Oh, atau apa? Saya taruh di Semarang karena yang ada akses ya. Ada Pyong-Pyong nama. Oh ya. Nama bandnya. Tapi itu pun saya belum mendapat data ke mereka.
Kalau Bang berarti referensi dulu dengerin apa, Mas? Maksudnya sampai kepicut denger Bang? Ya Musik-musik yang punk. umum ya, dulu mah Green Day ya. Yang Green Day ya, menjadi, Blink. wah, Iya, beli. terus NoFX gara-gara Fat Mic-nya, dia Gara-gara main Fat bass Mike. pakai duster kan gila Iya. ya. Ya benar-benar keren. Itu yang bikin tertarik. Terus kalau setelah itu ke tim Armstrong tuh. Tim Armstrong, Ya ya, kan? tim Dengan tim Rancid-nya. Time Bomb, ya, sama Rancid, Lars Transplant. Prediction, ya Ya. kan. Terus yang lokalan ya biasalah standar Marginal. Marginal. Terus yang agak melodik itu itu Stupidity. Stupidity, Hmm. SID. SID Dengerin juga, ya, sempat dengerin ya, juga SID ya. Tapi nggak lengkap sih dengerin SID. Nggak lengkap saya. dengerinnya. Lebih suka beberapa poin lagu yang saya suka, terus nanti ganti lagi gitu. Oh, Nggak sampai ngedalam full album dengerin semua. Gitu. Dengerin semua. Kalau saya justru malah unik, Mas. Dulu cerita tuh pertama kali dengerin punk. Jadi ada temen abang-abangan kan kalau di kampung kan biasa kayak gitu ya. Oh abang gini. Terus abang ini punya komputer Pentium gitu. Terus aku punya MP3 player gitu, Mas. Aku minta lagu, dikopiin sama dia, tapi nggak ada judulnya, track gitu. Bener. Saya pernah tuh. Sampai ketahuan judulnya itu waktu sekarang nih. Iya. Wah ini lagu yang saya dengerin waktu SMA nih. Iya. Yang dikasih abang-abangan nih. Iya. Oh siap. Sama Iya. dengerin yang di copy kebetulan NoFX sama SID. Iya. Saya dulu Iya, itu. iya, Oh, benar. ini tuh Sama. judulnya Monday, NoFX. Oh, dulu pilih filantropi, NoFX. Oh, ini judulnya itu dulu tuh namanya track Iya, namanya. Sampai sekarang ya yang saya ngikutin ya itu aja paling NoFX sama apa ya, Blink juga ngikutin. Iya. Itu Blink referensi buat ngedrum sih si Travis Barker. Travis Barker. Dulu kalau masih agak sehat, ini masih enteng badannya, Masih ya udah kayak gitu terus tuh ngedrumnya tuh. Ya, Travis itu. Sekarang udah capek. Terus saya lihat juga Instagramnya Mas Dadang, maksudnya beberapa kali tampil di main orkes juga. Iya. Nah, terus wedding juga. Wedding, iya. juga. Terus bareng artis-artis. Tradisional juga iya. Terus bidang apa yang enggak, Mas? Yang enggak sebenarnya ya beras sih, beras. Oh, beras enggak ya maksudnya? Beras lewat kayaknya saya. Pernah nyobain ikut waktu itu marching band di kampus itu. Iya, Mas. Tuhnya nggak jadi, nggak bulat gitu, tuhnya itu iya. jelek gitu. Wah ini kayaknya mulutnya nggak pas nih di beras nih gitu. Enggak pas di beras. Tapi di Untirta sendiri ada penerusnya, maksudnya kawan-kawan mahasiswa yang justru malah ngeband punk gitu? Kalau yang Ada semester baru kayaknya mulai ada sih. Mulai ada ya? Mulai ada nih di semester angkatan 2022 itu kayaknya mulai ada tuh. Karena mungkin mereka juga waktu SMA-nya berangkat dari skena ya. Dari komunitas, terus kuliah akhirnya dia nyebarin juga tuh ke teman-temannya. Kalau saya sih pribadi, maksudnya concern sama musik bukan cuma karena kesini Mas ya, karena kesini mungkin ngerasa ya perkara praktek tuh sebenarnya sudah selesai, tinggal mau ngulik dan mau latihan tuh bisa. Udah sebenarnya gitu aja. Apapun musiknya dan apapun alatnya gitu, tinggal ada alatnya, praktek latihan. Saya di konten ngomongin musik justru banyak ngomongin tentang gagasan juga gitu, gagasan-gagasan musik, bahwa ada hal-hal yang sepatutnya dibicarakan justru di balik konteks prakteknya atau di balik konteks suaranya saja gitu. Apa maksud dari suara ini atau karya ini gitu. Nah, kalau dulu Mas Dadang di UNES atau mungkin sekarang di Untirta sebagai tenaga pendidik itu nyampe nggak sih bahasan itu? Atau Mas Dadang waktu dulu mahasiswa atau sekarang jadi mahasiswa, seberapa penting sih gagasan dalam membuat karya musik itu? Nomor satu sih saya. Sekarang masih saya itu ya ajarin ke teman-teman mahasiswa biar mereka itu bukan cuman bisa bikin karya gitu. Tapi ketika diajak ngobrol tentang karyanya, dia bisa ngobrolin tuh tentang karyanya. Bisa ngobrolin. Maksudnya yang diobrolin juga bukan perihal teknis aja, bukan intra musikalnya aja. Tapi ekstra musikalnya itu dibahas. Nah, itu kan asik tuh. Dia bikin karya dengan pendekatan apa, terus ada referensi dari konsep-konsep dan teori apa gitu. Tapi ya walaupun mereka masih pelan-pelan, saya harap nanti ke depannya mereka harus nyampe ke situ. Harus sampai ke situ ya. Harapannya gitu. Kemarin yang kuliah film, musik film. Itu. Nah, yang terbaru banget ini itu gimana? Terbaru. Apakah sampai itu kan
musik film itu kan sangat ini ya, sangat menarik untuk apa maksudnya gimana ya? Identik dengan visualnya gitu Ya, kan. Kalau ya. kita dengerin musik kan nggak ada visualnya ya. Ini kan musik film visualnya tuh sudah ada Ya, gitu. ya, ya. Itu gimana tuh anak-anak memaknainya musik film gitu. Awalnya sebenarnya itu metode saya supaya meringkas materi-materi yang saya ajarkan di angkatan sebelumnya. Dulu kan saya suka, ayo kita bikin musik yang ekstra musikal gitu ya. Ekstra musikal. Musik program gitulah. Musik programnya. Terus kemudian nanti biasanya ada project bikin soundscape juga. Soundscape. Ya kan. Terus, nah sekarang saya rangkum jadi satu nih di musik film ini. Dia bikin apa itu soundtrack atau merek soundtrack Scoring. film itu, terus scoring juga. Scoring juga. Sampai ke dia bikin sound effect, Sound termasuk dia ngambil soundscape. Ini kan sebenarnya kan pernah ada di angkatan-angkatan sebelumnya. Cuman ini saya rangkum di dalam kemasan musik film. Cuman mereka akhirnya gagasannya fokusnya pada filmnya. Gagasan dia bikin baik musiknya. dari soundtracknya, scoring, dan pedomannya adalah filmnya. Pedomannya film. Jadi mereka nggak perlu susah-susah mikirin ininya, gagasan utamanya. Karena sudah diwakilkan gitu ya, Diwakilkan dari visual filmnya. Visual film. Mungkin dia tinggal bikin gagasan kenapa skornya harus begini, kenapa soundtracknya harus yang seperti ini, kenapa kok soundtracknya berbeda dengan soundtrack yang aslinya. Ya. Ada apa nih? Kamu pengen menyampaikan apa di soundtrack yang kamu buat ini? Kenapa berbeda itu? Kenapa kok yang tadinya soundtrack aslinya bikin dia pakai jenis musik pop, di musikmu yang kamu bikin pakai rock gitu. Itu anak berarti mahasiswa bikinnya scoring program DAW, VST atau record. Jadi pengolahan audionya gitu, Bos. Yang pertama ini yang buat UTS project saya adalah soundtracknya dulu. Oh, Soundtracknya dulu nih. Nanti berikutnya mulai fokus ke scoring sama sound effect. Tapi maksudnya bikin kan? Bikin. Bukan ngambil audio terus dia. Harapannya saya bikin. Kecuali kalau ada suara-suara yang memang tidak bisa dihadirkan secara langsung, mungkin bolehlah bikin. Nah, nanti semuanya di akhirnya mereka akan live. Oh, jadi proyeknya panjang. Kemarin presentasi dulu gitu. Nanti UAS itu gambarannya film yang ditampilin, mereka main di bawahnya nih. Nah, pertanyaannya filmnya film apa, Mas? Filmnya awalnya saya bagi nih kategorinya. Ternyata masa ADC bukan dong? Enggak. Bukan. Filmnya film apa? Nah, karena film itu kan durasinya panjang ya. Iya. Akhirnya saya suruh ke mereka nyari film pendek aja. Dengan durasi ya 10 menit, ya kan 15 menit masih aman lah. Aman. Nah, terus mereka cari, waktu itu saya bikin tema-tema. Ternyata ada beberapa tema yang mereka kesulitan. Akhirnya ya udahlah, yang kesulitan itu kamu nyari tema sendiri, bebas. Gitu. Nah, kemarin kebanyakan filmnya adalah film-film romance sih. Romance itu favorit. Baik yang dari Jepang, Korea, sampai yang Indo juga. Science fiction, nggak ada science fiction. Nggak ada gitu, Star Wars enggak. Atau menembus dimensi gitu. Itu Kayaknya scoringnya kan gitu. ruwet di situ. Unlimited kayaknya. gitu. Hanzimer gitu. Jadi akhirnya mereka bikin musiknya yang minimax ya, dengan alat-alat minimal tapi maksimal hasilnya. Harapannya kayak gitu. Iya. Karena kita juga kekurangan SDM, pemain instrumen juga ya nggak banyak. Gitu kan. Ya. Oke lah. Ini sudah beberapa menit. Mungkin terakhir Mas Adang, pesan-pesannya nih buat para siswa, karena banyak yang juga yang siswa. Gimana, apa yang harus kamu siapkan ketika kamu mau memilih jurusan kuliah musik atau seni, mungkin salah satunya di Untirta. Ini podcast Mantri ya. Podcast Mantri. Ya, buat teman-teman siswa-siswi ya. Jadi dipersiapkan apa yang sudah dimiliki sekarang gitu kan. Pasti teman-teman punya apa ya, yang dikuasai, baik dari musik, tari, itu mulai sekarang dibentuk nanti kemudian untuk dikembangkan ketika setelah SMA. Karena kalau mengembangkan di SMA saya rasa masih terbentur dengan mata pelajaran yang lain gitu.
jadi kurang fokus. Harapannya nanti kalau memang pengen fokus di seni, masuklah di jurusan seni yang diinginkan gitu. Nggak harus di Untirta sih. Tapi seandainya kalau di Untirta, gitu. Ya maksudnya kan kalau yang pendidikan dan teman-teman yang dari Banten mungkin paling deket di Untirta. Gitu. Kalau yang ingin lebih, yang lain ya silahkan di kampus yang lain. Silahkan ke kampus yang lain. Oke, terima kasih Mas Danang atas waktunya. Kalian kalau mau kuliah di Untirta akan nanti ketemu saya sama Pak Danang. Iya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.